Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Tutor Motori Web, kepala kru Miguel Oliveira, Paul Trevathan tidak bisa hadir di Misano dikarenakan ia dinyatakan positif corona. Paulus tidak ada di sini. Itu dinyatakan positif setelah perjalanan pulang dari Amerika Serikat. Lebih lanjut, walau tidak dapat hadir di pedok, Miguel menyatakan bahwa ia tetap bisa berhubungan dengan mekaniknya melalui online. Untuk masuk pedok perlu hasil tes PCR negatif. Itu sebabnya tidak mungkin baginya untuk berada di sini. Tetap berhubungan dengan kami melalui internet, dan kami akan mencoba untuk bertukar informasi sebanyak mungkin. Pada latihan bebas kedua, Pol Espargaro mengalami crash ketika memasuki tikungan ke-13 dan akhirnya ia hanya mampu finish di urutan ke-19 dalam latihan hari Jumat. Kepada Motosan, Pol mengungkapkan ia tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah hari yang sulit bagi semua orang, karena saya berakhir jatuh tepat ketika trek membaik. Saya gagal meningkatkan waktu dan saya jauh di belakang. Memang benar pada lap itu saya jauh lebih baik. Dan saya pikir saya bisa menempatkan diri saya di posisi yang baik. Tidak tahu dari mana. Tiba-tiba saya mengalami kecelakaan. Kami akan mencoba bekerja besok untuk memperbaiki situasi. Dikutip dari laman MotoGP.com, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kecelakaan dalam balapan, tim akan menaikkan usia minimum untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan akan mengurangi jumlah pembalap di grid. Dalam pengumumannya, Vim dan Dorna menetapkan bahwa mulai tahun 2022, 4 kompetisi Talent Cup akan membatasi usia minimum untuk berpartisipasi adalah 13 tahun. Dengan maksimal 30 pembalap di grid. Usia minimum di Red Bull MotoGP Rookies Cup akan dinaikkan menjadi 14 tahun. Sedangkan kejuaraan dunia FIM Moto3 Junior di FIM CEV Repsol akan melihat batas usia minimum 15 tahun dengan maksimal 32 pesaing di setiap balapan. Lebih lanjut, untuk kejuaraan dunia MotoGP, FIM akan menaikkan menjadi 18 tahun, termasuk untuk Moto3 dan Moto2. Selanjutnya, Presiden FIM menyatakan, keselamatan pembalap adalah prioritas utama kami. Pada hari Jumat, FIM dan Dorna Sport mengumumkan aturan baru, batas usia minimum untuk seri juniornya sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan pembalap. Kepada Motorsport, Rossi mengaku tidak percaya bahwa keputusan itu dapat mengurangi tingkat kecelakaan selama berkompetisi. Saya pikir lebih penting bahwa pembalap memiliki perilaku yang baik ketika mereka berada di trek daripada usia. Jadi mereka harus mengikuti aturan race direction lebih tepatnya, dan race direction harus tegas dan ketat. Marc Marquez memulai karir kejuaraan dunianya pada usia 15 tahun dan melakukan debut MotoGP ketika ia baru berusia 20 tahun. Dikutip dari Motorsport, ia merasa bahwa peningkatan batas usia minimum dalam balap motor adalah langkah positif.
Bagi saya ini adalah perubahan yang bagus setelah apa yang terjadi tahun ini. Sudah waktunya untuk mengubah sesuatu. Memindahkan batas usia itu berarti semua orang akan lebih siap dan lebih dewasa. Setiap orang pasti melakukan kesalahan dan itu wajar. Tetapi jika Anda bisa datang dengan lebih banyak pengalaman dan lebih matang di kejuaraan dunia, itu akan lebih baik. Setelah menduduki posisi ke-16 di latihan bebas pada hari Jumat, Fabio Quartararo mencoba realistis dan tidak banyak bermimpi untuk meraih kemenangan saat race di hari Minggu. Kepada Motosan, Quartararo mengungkapkan bahwa performa M1 saat basah tidak begitu baik. Saya tidak tahu mengapa, rasanya seperti mengendarai motor lain. Tidak dapat dikendarai, tidak memiliki grip. Ini adalah masalah dengan semua Yamaha. Saya sedikit kecewa karena saya tidak masuk 10 besar. Itu adalah tujuan hari ini. Ketika banyak pembalap Ducati di 10 besar, Fabio memberikan komentarnya. Dalam kondisi basah sulit untuk mengalahkan Ducati. Kita seharusnya tidak bermimpi untuk sukses begitu cepat. Mereka sangat cepat. Mereka dapat berakselerasi di sirkuit basah. Lebih lanjut terkait perebutan gelar juara dunia di Misano, ia tidak terlalu berharap bahwa ia bisa menang. Setiap pembalap berbeda. Yang terpenting tetap tenang. Jika saya tidak bisa memenangkan gelar di sini, saya akan memikirkan Portimao. Diketahui Bagnaia mengalami crash pada latihan bebas pertama di hari Jumat, tepatnya di menit ketiga tikungan 8. Kepada Speedweek, Bagnaia menjelaskan penyebab mengapa dirinya bisa mengalami crash. Fabio akan kuat pada hari Minggu, tapi saya hanya berkonsentrasi pada penampilan saya. Saya tidak berhasil mendapatkan lap yang sempurna pada hari Jumat. Jika Anda menambahkan sektor terbaik saya bisa lebih cepat setengah detik. Bagnaia menyelesaikan hari pertama di Misano di tempat ke-8. Ia mengalahkan Quartararo pada timeset gabungan dengan 0,4 detik. Ia pun masuki 2 setelah 2 sesi latihan bebas. Kepada Speedweek, ia mengungkapkan bahwa Yamaha lemah saat hujan. Saya tidak tahu apa masalahnya dengan Yamaha, tapi itu juga bukan urusan saya. Saya berkonsentrasi pada motor saya, dan saya sangat senang dengan performanya. Kami tak akan membuang-buang waktu pada hari Jumat. Kami bekerja melalui banyak hal. Kami akan menggunakan potensi kami. Tetapi kami juga akan melihat bagaimana Yamaha melakukannya di tengah hujan. Mereka memiliki masalah yang lebih besar di sana. Bagnaia menyelesaikan latihan bebas pada hari Jumat di tempat ke-8, jauh di atas Quartararo, meski tertinggal jauh dari rekan timnya Miller yang berada di urutan kedua. Menjawab pertanyaan wartawan apakah ada tim order lagi dengan Miller, Pecco Bagnaia kepada Motosan menjawab, "Saya sangat berharap itu tidak terjadi. Saya masih fokus untuk melakukan yang terbaik bagi saya. Jika Miller membalap lebih cepat dari saya tidak berpikir ada tim order." Marc Marquez tidak berhasil menyelesaikan putaran dengan baik pada hari Jumat. Ia hanya mampu finish di posisi ke-14 pada FP2. Kepada Speedweek, ia menyatakan hal itu dikarenakan ia sering berganti motor.
Sayangnya itu tidak berjalan seperti yang kita bayangkan. Saya merasa cukup baik pada perjalanan pertama di sore hari. Tetapi kemudian saya masuk ke pit dan mengganti motor. Saya tidak senang dengan pengaturan lain, dan itulah mengapa saya kembali. Saya kehilangan banyak waktu karena merasa aneh. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.